Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Latul Badri, biasa dipanggil Vira, dengan NIM 22002018. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi, peran, dan tugas-tugas kepemimpinan. Menurut Huni, karakteristik pemimpin itu disebut sebagai orang yang selalu mau belajar. Akhirnya mereka tidak akan pernah berhenti untuk belajar, karena hidup di dunia ini akan terus berubah, dan yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Ingat, tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga di luar sekolah semua harus bisa menjadi pembelajaran. Contohnya belajar melalui membaca, kemudian belajar melalui menulis, meskipun observation yang paling kecil sekalipun. Ketika kita melihat sebuah kejadian, sebuah hal yang ada di masyarakat, bahkan pada sekelompok anak kecil, kemudian di saat hak satu nilai yang sebenarnya bisa jadi masukan buat kita, maka itu menjadi pembelajaran yang bisa ditarik oleh orang-orang atau pemimpin-pemimpin. Jadi orang terus menjadi lebih baik lagi, dan biasanya kategori ini selalu merasa tidak pernah cukup. Sekelilingnya terus berusaha untuk menambah, memperbaiki, dan menyempurnakan nilai. Untuk mahasiswa, sebenarnya karakteristik ini harus dikembangkan. Kita lihat namanya karakteristik yang selalu berorientasi, atau pemimpin yang berorientasi pada layanan apa? Pelayanan ini yang sebenarnya kita kehilangan banyak sekali pemimpin-pemimpin yang ada di dunia ini, bahkan termasuk pendidikan di sekolah ataupun di kampus. Ingat, pemimpin itu bukan bos, pemimpin itu bukan manajer, bukan hanya sekedar body. Pemimpin adalah orang yang paling memegang peran kekuasaan. Pemimpin itu adalah bagaimana sebaik mungkin dia menunjukkan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin untuk memberikan yang terbaik agar siapapun yang berada di bawah lingkungannya. Menurut Steph, sekadar country punya seorang pemimpin itu sebenarnya tidak dilayani, tetapi adalah pemimpin itu kewajibannya adalah melayani tapi tidak bisa meyakini. Selain punya prinsip pada pelajaran-pelajaran yang baik untuk memberikan sebuah kenyamanan sebagai bentuk pertanggungjawabannya, energi supaya dipercaya menjadi pemimpin kepada siapa? Seluruh orang. Karakter si pemimpin ini, dia punya kewajiban untuk melayani, bahkan bosnya adalah orang pembelinya, bukan berbalik. Karakteristik belajar selalu seumur hidup tidak pernah berhenti, karena selalu merasa kekurangan ilmu, dan pemimpin itu ikhlas untuk membawa energi positif siapapun yang ada di lingkungannya. Baik untuk mahasiswa, dari karakter kita lihat apa sebenarnya fungsi-fungsi dari adanya sang pemimpin di sebuah lembaga. Fungsi pemimpin itu paling tidak memiliki dua aspek utama. Kita mempunyai fungsi administrasi, dan yang kedua adalah fungsi manajemen puncak. Fungsi administrasi artinya pemimpin seharusnya mampu membuat formulasi, mampu membuat berbagai macam aturan atau kebijakan, kemudian menyediakan berbagai fasilitas atas kebijakan itu untuk melakukan apapun lembaganya. Dan keduanya yang sebagai fungsi manajemen puncak berdasarkan kekuasaan itu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengawasan. Artinya menjalankan fungsi manajemen planning, organizing, actuating, controlling, atau bahasa yang paling terkenal itulah POAX. Planning, bagaimana dia merencanakan, bagaimana mengorganisasikan, bagaimana sebagai pemimpin juga harus menggerakkan tweeting, dan untuk terus mengontrol lembaganya, orang lain bekerja agar sesuai dengan vote, agar sesuai dengan pencapaian, mencoba agar mereka ada di lembaganya merasa sangat bahagia untuk bekerja, menunjukkan karya terbaik mereka.
Selanjutnya, Rahim dalam beberapa jurnal menjelaskan dua fungsi kepemimpinan. Itu juga bisa diidentifikasikan sebagai fungsi instruktif, fungsi konsultatif. Namanya karena memang pemimpin itu dapat menggunakan fungsi untuk sebagai sumber atau tempat berkonsultasi untuk bertanya bagaimana karyawan, bagaimana anggota, siapapun yang ada di lembaganya untuk mencari tahu dan mendapatkan solusi, dan fungsi partisipasif, fungsi delegatif, dan fungsi pengendalian yang sama dengan fungsi manajemen puncak tadi akan punya kaitan yang lebih besar kepada fungsi-fungsi manajemen. Ada beberapa sumber menyatakan bahwa fungsi kepemimpinan itu sebenarnya bersifat hakiki. Pemimpin akan menentukan mau dibawa kemana orang-orang yang dipimpinnya agar tercapai tujuan. Yang kedua, sebagai sifat hakiki tadi, seseorang pemimpin adalah sebagai wakil atau sebagai juru bicara organisasi dalam hubungannya dengan pihak manapun. Yang ketiga, sebagai komunikator efektif. Yang keempat, sebagai integrator. Menyusun kesatuan organisasi pendidikan itu menjadi organisasi yang produktif. Kegiatan-kegiatan yang mungkin dapat dilakukan oleh pemimpin pendidikan di sekolah adalah mulai dari bagaimana merencanakan secara bersama-sama untuk menjadikan organisasi menjadi organisasi yang luar biasa, yang produktif, yang bermanfaat, mencari kesempatan mengenai struktur organisasi efektif, kemudian mencari penjelasan dan penerapan per orang, atau bagaimana yang ada di sekolah atau kelompok-kelompok itu agar pemimpinnya atau bosnya adalah bagaimana melayani agar siswa agar bisa mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Pemimpin adalah pelayan, dan yang wajib dilayani adalah orang-orang punya kekuasaan tertinggi dalam masyarakat atau rakyat. Selanjutnya yaitu, menurut James Tonnen, tugas utama seorang pemimpin adalah: 1. Pemimpin bekerja dengan orang lain, atau seseorang pemimpin bertanggung jawab untuk bekerja dengan orang lain, salah satunya dengan atasan, staf, teman sekerja atau atasan lain dalam organisasi sebagai orang di luar organisasi. Yang kedua, pemimpin adalah tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk menyusun tugas, menjalani tugas, mengadakan evaluasi untuk mencapai outcome yang terbaik. Pemimpin bertanggung jawab untuk kesuksesan staf tanpa kegagalan. Yang ketiga, pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas. Proses kepemimpinan dibatasi sumber, jadi pemimpin harus dapat menyusun tugas dan mendahulukan prioritas. Dalam upaya pencapaian tujuan, pemimpin harus dapat mendelegasikan tugas-tugas kepada staf. Kemudian pemimpin harus dapat mengatur waktu secara efektif dan menyelesaikan masalah-masalah secara efektif. Keempat, pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual. Seorang pemimpin harus menjadi seorang pemikir analitis dan konseptual. Selanjutnya, dapat mengidentifikasi masalah dengan akurat. Pemimpin harus dapat mengurangkan seluruh pekerjaan menjadi lebih jelas dan kaitannya dengan pekerjaan lain. Yang kelima, manajer adalah seorang mediator. Konflik selalu terjadi pada setiap tim dan organisasi. Oleh karena itu, pemimpin harus dapat menjadi seorang mediator atau penengah. Yang keenam, pemimpin adalah politisi dan diplomat. Seorang pemimpin harus mampu mengajak dan melakukan kompromi. Sebagai seorang diplomat, seorang pemimpin harus dapat mewakili tim atau organisasinya. Yang terakhir, yaitu yang ketujuh, pemimpin membuat keputusan yang sulit. Seorang pemimpin harus memecahkan masalah. Yang terakhir itu, menurut Henry Montazbreck, peran pemimpin adalah: yang pertama, peran hubungan antara perorangan. Dalam kasus ini, fungsi sebagai pemimpin yang dicontoh: pembangunan tim, pelatih, direktur, mentor, konsultasi.
Yang kedua, fungsi peran informal sebagai monitor, penyebar informasi dan juru bicara. Yang terakhir yaitu peran pembuat keputusan, berfungsi sebagai pengusaha, penanganan gangguan, sumber alokasi, dan negosiator. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.